Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Rahman, MPM 16156. Baiklah, saya akan membaca ujian akhir semester Hukum Tenaga Kerjaan. Soal pertama, apakah yang dimaksud dengan keselamatan kerja dan dasar hukum dari keselamatan kerja? Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja, dan lingkungan, serta cara melakukan pekerjaan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan. Pasal 86. 1. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas A. Keselamatan dan kesehatan kerja, B. Moral dan kesusilaan, C. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 2. Perlindungan sebagai dimaksud pada ayat 1 ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Pasal 9. Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas 1. Keselamatan, 2. Kesehatan, 3. Kesusilaan, 4. Pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Pasal 10 meminta norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi 1. Norma keselamatan kerja, 2. Norma kesehatan kerja, 3. Norma kerja, 4. Pemberian ganti kerugian, perawatan, dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Baiklah, yang nomor 2-nya, mengapa keselamatan kerja itu penting dan jelaskan tujuan dari keselamatan kerja. Karena pasti sejatinya setiap pekerja menginginkan lingkungannya kerja yang dapat memberikan rasa nyaman. Kedua hal ini merupakan faktor utama dalam menjaga rasa aman untuk bekerja dan perusahaan. Tentu perusahaan harus menyadari bahwa mereka memiliki tugas serta tanggung jawab moral untuk menjaga dan memperhatikan pekerjaannya. Tujuan dari keselamatan kerja adalah sebagai berikut. A. Agar setiap pegawai mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. B. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin. C. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. D. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Baiklah, nomor 3. Jelaskan mengenai ruang lingkup keselamatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ruang lingkup keselamatan kerja meliputi segala tempat kerja baik di darat, air, maupun di udara yang berada dalam wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang tersebut. Ruang lingkup keselamatan kerja dalam ruang lingkup K3 pelaksanaannya ditentukan oleh 3 unsur, yaitu A. Tempat kerja. Tempat kerja merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. B. Tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan untuk keperluan usaha. C. Sumber daya. C. Sumber bahaya. Sumber bahaya merupakan satu hal yang dapat berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Faktornya bahaya kimia, bahaya fisik, dan bahaya sosial. Baiklah, yang nomor 4, jelaskan mengenai apa saja alat-alat perlindungan diri dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama, 1. Helm pengaman. Kedua, penutup telinga. Ketiga, penyumbat. Keempat, kacamata pengaman. Kelima, masker. Yang keenam, respirator. Ketujuh, pelindung wajah. Yang ke-8, tali pengaman. Baiklah, 5. Sebutkan kewajiban pengusaha dan pekerja buruh dan keselamatan dan kesehatan kerja. Kewajiban pengusaha. Berdasarkan ketentuan pasal 9 dan pasal 14 Undang-Undang Keselamatan Kerja, pengusaha berkewajiban untuk 1. Menunjukkan dan menjelaskan kepada tiap pekerja baru tentang A. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya di tempat kerjanya. B. Alat-alat pengamanan dan alat pelindung yang harus digunakan. C. Cara dan sikap kerja yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. 2. Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang akan diterima atau dipindahkan. 3. Menetapkan syarat K3 diwajibkan di tempat kerja. Memasang poster-poster K3.
5. Melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala. Kewajiban pekerja. Berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Keselamatan Kerja, para pekerja wajib untuk 1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai, pengawas, dan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Memakai alat pelindung diri. 3. Menanti syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Baiklah, yang nomor 6. Apakah ini maksud kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Pengertian lain kecelakaan kerja adalah semua kejadian yang tidak direncanakan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan atau kerugian lainnya. 7. Baiklah, soalan nomor 7. Jelaskan jenis-jenis kecelakaan kerja. Jenis-jenis kecelakaan kerja dapat digolongkan dalam 5 kelompok besar, yaitu A. Kecelakaan karena alat pengangkutan dan lalu lintas. B. Kecelakaan karena kejatuhan benda. C. Kecelakaan kerja tergelincir, terpukul, terkena benda tajam atau keras. D. Kecelakaan karena jatuh dari ketinggian. Baiklah, soal nomor 8. Jelaskan penyebab terjadinya kecelakaan. Pada umumnya, kecelakaan kerja diakibatkan karena dua faktor utama, yaitu manusia serta lingkungan. Faktor manusia meliputi kurang atau minimnya kemampuan serta keterampilan konsentrasi bekerja tanpa menggunakan alat keselamatan, sifat bekerja serta pengambilan keputusan yang tidak tepat. Baiklah, yang nomor 9. Jelaskan peristiwa keadaan yang bukan termasuk dalam keselamatan kerja. Peristiwa yang tidak menggunakan praktik K3, tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. 1. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. K3 cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. 2. Praktik K3 meliputi pencegahan, pemberian sanksi dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk bekerja dan menyediakan peralatan kesehatan dan cuti sakit. K3 terkait dengan ilmu kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik industri, kimia, fisika kesehatan, psikologi koordinasi dan industri, ergonomika, dan psikologi kesehatan kerja. Baiklah, saya sudah membacakan pertanyaan ujian akhir semester Hukum Ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.